A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Abang kakak yang bunda yang baik, mari kita bahas tentang bagaimana merayu Allah. Di link baru yang Zoom ini dibagi ke kawan-kawan. Dia harus selalu ganti terus. Soalnya bukan pakai vendor yang pertama gitu. Vendornya udah beda lagi yang buat di Zoom terus. Itu nanti berubah lagi kalau pas beli awal gitu. Mau benda aku nggak beli yang kalau biasa. Harganya lebih mahal tuh. Harganya lebih mahal sedang itu. Apa nanti saya beli ke kawan. jangan pakai gratis, beli baik. Bayar siap. Ada yang Pakai siap saya. Apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalimat ini sering kita dengar, tapi mungkin jarang kita telusuri artinya, maknanya. Alhamdulillahilladzi, segala pujian bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tatimmus shalihat, menjadi sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Nabi Zakaria, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kemarin kita lihat bagaimana Nabi Zakaria merayu Allah dengan sebuah rayuan yang sangat romantis. Idnada rabbahu nida'at khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Nah, yang mau saya garis bawahi dan kita belajar sama-sama, seperti juga mungkin baju yang saya subuh hari ini pengen pakai gitu ya. ASK apa? ASK. Allah sayang kita. Allah sayang kita ini adalah sinyal yang harus kita kirim ke Allah. Kalau kita bilang, ya Allah, kau tidak mungkin kan nyiksaku, kau tidak mungkin kan tinggalkanku, maka kalau antum tidak pernah neteskan air mata, tidak pernah sedih, tidak pernah nangis, itu sulit mengatakan ya Allah, kau masih sayang sama aku. Kalau otak kita selalu membandingkan dengan orang yang lebih, melihat dengan orang yang lebih punya mobil bagus, punya rumah bagus, terus kita berpikir aku akan kerja keras supaya jadi orang sukses, supaya punya mobil itu, saya yakin antum akan mati berdiri. Kalau kata orang Melayu, kota kaya gila, kaya nyendak gila ya yang kesisa. Kota kaya gila. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Itu menunjukkan merendah-rendah diri betul Nabi Zakaria ini di hadapan Allah. Lalu Nabi Zakaria menambah kekuatan doa itu dengan kalimat walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak pernah kecewa berdoa sama Engkau ya Allah.
Jadi saya pernah bilang, bukan Allah yang ingkar janji, kita yang tak tahu diri. Coba bilang. Kenapa kok tak tahu diri? Karena berharapnya sama manusia, berharapnya sama orang kaya, berharapnya sama orang yang mungkin bisa ngasih kita pekerjaan, ngasih kita kehidupan yang lebih baik. Kita lupa Allahu wal Ghaniyul Hamid, Maha Kaya, Maha Terpuji. Al-Ghaniyu, Al-Mughniyu, Maha Kaya dan mengayakan. Coba tengok, Maha Kaya dan mengayakan, memperkaya hambanya. Tapi dipilih faktor apa? Kepantasan. Tapi tahap awal untuk masuk ke Allah mengatakan kepada Ya Rabb, walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Jadi teman-teman, bukan Allah yang ingkar janji, bukan Allah yang ingkar janji, tapi kita yang tak tahu diri. Masuk ke Allahnya pakai vonis. Ya Allah, apa yang lain kau kasih aku? Enggak. Cuman Allah nggak ngasih tuh. Sama kayak orang tua ngomong sama ayah, ini pilih kasih, yang itu dikasih aku enggak. Lo kata ayahnya, ayah ngasih, nak, sedang ayah siapkan hadiah lebih baik. Ini pengalaman hidup ya. Saya perlu ceritakan. Jarang saya mau cerita ini, karena kalau cerita ini suka baper. Apa? Baper. Biasalah budak kecil. Cepat baper. Gimana ceritanya? Dulu waktu saya SMP itu akan, ya namanya SMP, otaknya itu belum konek dengan perutnya gitu. Saya itu dulu waktu SMP, karena mama saya yang saya yakin mama sama ayah tuh punya duit kan. Cuma kami sekeluarga dididik hidup sederhana. Karena mama saya tuh punya mazhab, punya aliran. Ini ibu-ibu yang lain tidak setuju, tidak apa-apa ya. Ini alirannya mama saya. Mama saya bilang gini, hidup susah tuh harus belajar. Tapi hidup senang tak perlu belajar kita. Kita harus latihan hidup susah. Belajar cuci piring, belajar cuci baju, belajar mengemas rumah. Nah, di antara teman-teman mama saya, gaya atau cara mendidik mama saya ini tidak populer. Maksudnya itu tidak biasa gitu. Kata mama saya, kenapa Kak Ros gitu? Teman-temannya nanya kan, kenapa Kak Ros begitu? Kak Rosmina kan panggilnya Kak Ros. Kenapa Kak Ros begitu? Aku tak mau jadi pembantu seumur hidup, kata dia. Aku tak mau jadi pembantu seumur hidup. Biarkan budak-budak itu belajar. Kalau bersih sih, kata dia, belumlah bersih budak-budak tuh. Aku bukan didik bersihnya, tapi didik mau dulu, kata mama. Nah, itu saya ingat benar tuh. Didik mau berkemas, mau nyuci, mau apa. Kalau bersih sih belum lah. Namanya anak-anak belum. Yang penting dia katanya suruh nyuci piring, main air, ya habis baru. Yang penting mau dulu. Nah, kata mama saya, kalau aku tak didik mereka, aku tak mau jadi pembantu seumur hidup. Mereka bisa cuci piring dan seterusnya. Tidak lama berpisah lah kami ya. Maksud itu Wawa dengan anak-anaknya, ibu-ibu ini dengan anak-anaknya. Begitu Wawa kumpul lagi dengan anak-anak, dengan ibu-ibu itu, ala benar kata Kak Ros. Apa? Kami jadi pembantu sampai sekarang. Anaknya nyuci piring tak bisa, ngikat tali sepatu tak pandai, baju tak tahu, karena mamanya terlalu baik. Semua disiapkan mamanya, baju, celana, apa, tak bisa dimanja kata mama saya. Hidup susah terus belajar, hidup nyaman tak perlu belajar. Nah, gara-gara statement itu, hidup susah perlu belajar, tidak semua harus dimanja, ya kan? Sampai mau beli barang pun karena uang jajan dulu kecil ya. Terus mama saya tuh bilang ini, yang punya supir itu ayah, bukan kita. Kita tak punya apa. Jangan nak nyuruh-nyuruh orang. Itu tak berapa ribu kali saya dengar kalimat itu. Busa-busa dah mama saya.
Kita bukan anak pejabat, yang pejabat itu ayah kita. Nah, gitu ngomongnya. Jalan kaki kami dulu SD, ya kan? Anak sekarang kok cerita gitu. Salah bapak lah hidup zaman itu. Salah ayah lah. Rambutnya bodoh gak? Baper. Nggak bisa membandingkan head to head sekarang ini, nggak bisa. Kita cuma cerita ya, nyampaikan dulu begini nah. Wah, Ustaz Junaid sudah sampai Mekah, alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Jam berapa Ustaz belum tidur? Ustaz Junaid lagi di Mekah sekarang, masya Allah. Udah begitu ketemu itu ayah saya cerita, SMP sudah cerita nih. SMP saya pakai sepeda Sungai Raya Dalam ke SMP 10 WR Supratman SMA 3 itu kurang lebih 4,5 kilo naik sepeda tiap subuh, tiap hari. Nggak boleh pakai motor. Motor Wawa Astra Grand itu tak boleh disentuh sama sekali. Pokoknya nggak dikasih pakai motor. Nah, udahlah hitam keriting ya, alhamdulillah. Pakai sepeda. Terus anak Sungai Raya, makin tak tolel. Jadi selama 3 tahun tuh kalau saya nembak cewek, misalnya mau dekat-dekat gitu, 1 yang ditembak, 3 yang nolak. Berapa yang nolak? 3. Paling cewek yang ditembak 1. Kok bisa 3 Ustaz? 1 teman dia yang nolak, 2 temannya, yang ketiga bayangannya pun nggak mau. Loh, anak Sungai Raya dulu tuh yang keren tuh anak Paris Yusuf, komplek Pemda. Oh, tuh orang kaya tuh zaman itu tuh. Tinggal di mana? Di Paris. Waktu itu. Jadi karena pengen naikkan brand, personal brand gitu ya, SMP tahun 96, 97, 98, 99, 96 saya lulus SD. 97, 98, 99. Tahun itu 3 tahun itu pengen naikkan brand nih. Waktu kelas 1 belum berani macam-macam. Udah mau naik kelas 2. Mau naik kelas 2 mulai beranilah. Nah, zaman saya dulu ke sekolah tuh anak gaul tuh selain bawa motor harus pandai main gitar. Jadi kalau bawa gitar ke sekolah tuh keren lah. Nah, saya ngumpul-ngumpulkan duit jajan tak cukup-cukup. Singkat cerita beranikan diri beli proposal proposal ke ayah almarhum. Ya, waktu itu masih pakai telepon rumah tuh 721566. Nomor telepon rumah tuh 21566, ingat saya. Telepon ke kantornya ya. Ya, belikan gitar lah ya. Pagi-pagi tuh bangun sekolah ya. Ayah saya tuh tak ada respon. Saya lupa apa kalimatnya. Pokoknya tidak ada jawaban. Itu satu hari saya coba. Aku coba ya. Aku apa? Aku coba ya. Cepat baper. Baper kan bahasanya? Baper. Jadi satu hari tuh uring-uringan saya, marah, segala macam, pokoknya kesal lah. Dipikir saya tuh, ayah tuh banyak duit bang. Zaman itu harga gitar ya, tahun 97 yang standar yang biasa tuh tidak mahal, 80.000, 90.000, mungkin 900.000 zaman sekarang lah. Tak mahal itu. Gitar-gitar itu merek-merek Yamaha KW gitu. Fender KW, apal saya merek-merek gitar namanya gitu. Ya kan? Dah. Barang-barang KW. Dah lah, berharap tuh yang itu gitu. Tiba-tiba sore-sore ayah tuh nelfon mama, nelfon Wawa, mungkin Wawa masih ingat. Wah, kata ayah, pakai Ferrari merah itu. Ferrari DX itu. Tahu kan? Kalau yang Ferrari yang asli kan kudanya berdiri gitu. Nah, kalau yang ini kudanya sujud gitu. Dah masuk Islam dah. Dengan terberas rutin.
Tahu Ferrari merah? Yang nggak tahu mungkin namanya Corolla DX, mobil tahun 80-an. Nah itu yang kudu ini udah sujud kan, Ferrari hijrah. Udah bawa lulu tuh, bawa abang. Saya bilang ngaku sih ngajak-ngajak. Wah itulah budak kecil ya, budak kecil. Saya kok ingat itu tuh malu juga. Tapi ini pelajaran biar juga payah nanti dengar. Ayah dulu gitu bang payah. Ada Kak Iya terkenal. Dengar nak? Nah ini dengar cerita ayah masih kecil. Aku sih ajak-ajak abang, ya kan? Oh, Adia bawa gitar ke pondok, dibanting gitarnya Ustaz. Oh, ini saksi ahli nih, pasti sohi ini, sadarnya pasti benar ini. Adia yang mana, Bu? Kok banyak Adia di sini nih? Aduh, kebongkar ya? Yang bongkar saksi ahli. Jadi saya marah ceritanya sama. Ngaku ngajak-ngajak. Mama saya nyupir di depan. Ibal di mana waktu itu? Lagi main sama bebek kayaknya waktu itu. Di mana Ibal waktu itu ya? Tak ada. Pokoknya cuma saya sama Mama. Karena marah, merajuk bahasanya gitu kan, dari pagi tidak direspon, tidak diberikan gitar. Ya kan, saya duduk di belakang. Diam. Untuk kok marah tuh kan, saya tuh kok marah tuh diam. Kan kalau membunyi kena cubit. Nggak kalau membunyi. Oh, Mama saya lebih garang. Ngabung, lawan. Masih kecil sekarang. Jadi orang tua tidak boleh takut sama anak. Dalam artian positif ya, ini bukan berarti rusuh mena-mena gitu, enggak. Kata mama saya, lebih baik anak nangis daripada orang tua nangis. Dia masih kecil, belum sampai otaknya. Kasih tahu, kasih pemahaman. Tapi juga jangan cuma marah aja orang tua tuh. Kasih apresiasi juga penting. Doakan anak baik-baik itu penting. Cium-cium, sayang-sayang. Dia dari Sungai Redala lewat Adi Sucipto, Tanjung Pura, sampailah ke kantornya ayah. Diam, nggak ada bunyi. Pasarnya gitu, sih aja. Selesai waktu balik, antum kalau tahu jalan Tanjung Pura, perjalanan pulang itu sebelah kiri jalan ada Kopi Sukahati, ada toko alat musik Piramida. Orang lama kali. Saat itu tahun 97-98 itu toko paling keren dan alat musik paling bagus, ya kan? Tiba-tiba berhenti. Terus saya kayak salah tingkah gitu. Masih salam sama ayah pun saya tak mau noleh. Ini Kak Iya sama Bapak dengar ya. Ayah dulu sama Datuk. Tidak mau salam nih. Salam diam, dua duduk belakang. Ayah gantian nyuper, Mama di samping, Wawan di samping. Habis itu tiba-tiba ayah berhenti. Dari kaca, buka kaca mobil, kan kacanya begini kan. Ini kan mobil masa depan kan. Kita tuh yang kayak kuno itu, modern itu berputar gini dia. Kaca modern. Begitu dibuka kaca ya sih cuma lambaikan tangan gini ya. Terus saya keluar dari pintu. Itu ingat benar, itu ayat pentingnya kita bikin kesan baik-baik sama anak ya. Itu diingat terus. Saya keluar dari pintu mobil, terus pintu saya dibuka. Saya buka ya. Antara malu sama kesal, sama bingung, sama tak tahu apa yang buka pintu. Masuk dia. Mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus? Dan saya masih ingat kalimatnya. Ayah udah panggilkan kawan ayah yang ngerti gitar, yang ngerti alat musik. Udah di setel, udah dibetulkan. Dipilihlah yang ini. Waktu itu mereknya Kapo, K-A-P-O-O, Kapo.
tahu kalau orang main gitar akustik tahu itu gitar kapuk itu salah satu yang mahal. Itu entah berapa ratus ribu saat itu. Ayah bilang nih, saya ingat warnanya ada merah, belakangnya itu warna merah, terus bagian depannya putih, terus kayak ada abstrak gitu, lukisan abstrak. Nih, hadiah untuk apa? Itu saya tak akan pernah lupa momentum itu. Nangis, malu, ya cuman gitu, udah telanjur merajuk kan. Tapi itulah ya, itulah orang tua. Jadi sampai dia kirim orang untuk milihkan, nyetelkan, sampai Pak yang ini Pak. Nah yang ngerti-ngerti kita tahu ya merek kapok tuh. Saya pengennya ekspektasi saya ya Yamaha KW gitu ya. Mungkin merek-merek kita KW gitu ya. Yang penting membunyi ya itu. Ini enggak, suara gitarnya memang sangat bagus saat itu. Senarnya diganti yang bagus. Itu karena pengen. Jadi kadang-kadang ayah tuh tidak merespon dengan kata-kata langsung iya, tapi dia pikirkan yang terbaik untuk anak. Kenapa pagi hari ini saya cerita ini? Saya pengen kasih tahu sama antum, kalau ayah tidak begitu sama anaknya, bagaimana Allah sama hambanya? Kamu nggak nih? Ayah tuh sama anak bisa begitu. Gimana Allah sama hamba. Nah jadi semenjak itu saya tak berani lagi merajuk-merajuk sembarangan, marah-marah. Ditakdirkan Allah punya ayah yang tidak lama gitu, sebentar bersama kami. Saya kelas 2 SMA ya sudah ada. Tinggal ya. Jantung juga kirim Al-Fatihah terbaik untuk ayah-ayah itu juga semuanya. Apakah beliau masih hidup ataupun sudah wafat? Kirim Al-Fatihah yang terbaik untuk orang tua. Mungkin doa itu sudah kita kirimkan doa terbaik. Salah satu hal yang jadi penyemangat saya pribadi untuk terus bergerak, lakukan hal-hal yang saya mampu, saya lakukan adalah supaya mengalir pahala kebaikan untuk kedua orang tua.
saya udah pasti dan udah jelas-jelas tidak akan pernah mampu membalas kebaikan beliau-beliau, tapi Allah pasti bisa membalas kebaikan beliau. Kama rabbayani shaghira. Antum yang mungkin punya masa kecil yang belum baik, atau mungkin punya keluarga yang mungkin bubar dan seterusnya, walaupun bagaimana orang tua tapi orang tua. Hadirnya mereka yang jadi wasilah hadirnya kita di dunia, terlepas mereka dulu bagaimana dan siapa, kirim Al-Fatihah kemarin. Siapa tahu Al-Fatihah antum di pagi hari ini jadi wasilah hidayah buat beliau. Banyak mungkin orang tua kita yang belum dekat sama masjid, orang tua kita yang belum dekat sama Allah, belum paham syariat, belum ngerti apa itu riba dan seterusnya. Saya kalau ngomong tentang ayat ini, banyak juga yang saya harus respon, jamaah-jamaah yang tidak pernah merasakan kasih sayang ayah, tidak tahu saya punya ayah. Sampai yang saya tuh terharu waktu di Samarinda itu, ada adik-beradik yang mondok, orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya laki-laki, perempuan, ayah dan ibu. Dia masih mau hafalkan Quran dengan kondisi adik-beradik sebenarnya enggak, ada yang enggak ketemu malah sama orang tuanya, enggak ingat gitu. Ditanya kenapa lah masih semangat hafalkan Quran, masih mau. Jawabannya tuh bagi saya tamparan keras gitu. Dia bilang, kami pengen ngasih mahkota untuk kedua orang tua nanti di surga. Mudah-mudahan lewat wasilah hafalan Quran kami ini, Allah pertemukan kami dengan orang tua kami di surga. Ada orang cita-citanya kayak gitu tuh, hebat sekali. Anak kecil kan hebat ya, dia berazam, bercita-cita pengen hafalkan Quran. Supaya bisa ketemu. Jadi ditanya apa motivasinya, bukan pengen juara atau ikut program di TV gitu, enggak. Pengen kumpul di surga sama orang tua dan bisa ketemu dan melihat mereka nanti di surga. Anak kecil bisa berpikir sampai sejauh itu, menurut saya tuh keren gitu. Orang hari ini berpikirnya duit, kaya, flexing, pamer, rumah besar, handphone iPhone, mobil mahal, barang branded, itu ya di otaknya. Ini anak punya visi-visi besar, walaupun dia bersama-sama berdoa gitu. Banyak juga orang kaya hari ini yang berpikir kemaslahatan umat gitu. Dia pakai malah kebalik, 20% untuk hidupnya, yang 80% disedekahkan. Ini juga orang kaya yang soleh baik. Nah, abang kakak, Allah sayang kita. ASK yang hari ini saya pakai kaos ini tidak boleh hilang dari dalam hati kita semua. Makanya saya terjemahkan jadi ASK gitu. Sebenarnya kan itu yang saya ijazahkan ke antum. Ya arhamar rahimina irhamna walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itulah turunannya itu. Ya arhamar rahimina irhamna.
Ya Arhamar Rahimina irham. Selalu ada pertanyaan kalau saya udah menemukan orang tua, apa yang harus kita lakukan Ustaz ketika orang tua kita sudah gak ada? Nomor satu apa? Doa. Nomor dua, sambung silaturahim dengan kerabat orang tua, kawan ayah, ya. Coba tuh kalau ketemu tuh antum belajar salam tempel ke bisa-bisanya lah. Bukan masalah duitnya. Dulu waktu antum kecil kan antum nggak kasih duit sama om itu kan, om tante tuh saya ngalamin tuh kalau mau balik atau mau sini minta doa. Akhirnya pamitan lah. Biasa pulang tuh dikasih tempel, mau balik ke pondok ya, lulu ya, iya om, iya tante, nah titip ya, nah semangat belajarnya. Nah itulah saya tuh ngerasa, iya doa orang tuh bikin ilmu kita jadi bermanfaat, doa dari orang banyak bikin kita jadi lebih baik. Sambung silaturahim. 3, lanjutkan kebaikannya. Nanti hasil antum ngobrol sama beliau tuh, sama om dan tante itu, ayahmu tuh dulu suka begini, ayah kau tuh dulu begini, ayah tuh. Oh, amalan-amalan baik yang orang ceritakan itu kita sebagai anak lanjutkan. Yang keempat apa? Ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf atas nama orang tua. Bersedekah, berinfak. Yang kelima terakhir, niatkan apa? Apa yang kelima? Oh, jadi catat ini ya, jadikan niatkan semua amal soleh yang antum lakukan mengalir pahala dan kebaikannya untuk kedua. Niatkan, itu kan kuncinya. Apa poin yang kelima? Niatkan. Semoga amal soleh yang kita lakukan sekecil apapun mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua. Nah, abang kakak ASK Allah sayang kita ini tidak boleh hilang. Mungkin saldo di kocek kita tipis gitu, masalah di kantor juga banyak, atau mungkin urusan rumah tangga tidak beres-beres, keluarga istri belum baik gitu, atau suami belum baik, anak tidak berhenti sakit gitu, ada ya macam-macam. Sebelum antum baper, sebelum antum merajuk, saran saya coba dulu mulai dengan prasangka baik sama Allah. Maka saya sering bilang sama saudara-saudara, sama pengusaha-pengusaha tuh, coba ingat ASK Allah sayang kita, AMK Allah Maha Kaya, AMP Allah Maha Baik. Itu jadi wirid, jadi zikir. Ya, antum kalau udah tak punya duit mau mengharapkan apa lagi lah, kecuali punya prasangka baik sama Allah. Ya Arhamar Rahimina irhamna, wahai Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, sayangilah kami, sayangi juga istri saya ya Allah, sayangi anak saya ya Allah, sayangi keluarga saya. Antum tak bisa merubah, antum tak bisa merubah keadaan. Antum tak bisa merubah keadaan. Mana yang antum bisa rubah? Sariawan di sini. Saya pernah kena sariawan itu kan hampir seminggu. Kata orang sariawan itu katanya kurang minum air putih. Tapi ada yang mengatakan itu katanya gambaran teguran dari Allah karena mulutnya suka nyakiti hati orang lain. Dan saya ambil yang kedua, betul kurang minum air putih, tapi saya muhasabah ke diri saya.
Pasti ada kata-kata saya menyakiti hati orang. Udah, saya introspeksi, muhasabah, saya minta ampun sama Allah. Itu bisa pilih nyalakan orang lain atau muhasabah ke dalam diri. Nah, saya memilih muhasabah. Karena saya sudah pernah di fase 2012-2013 itu, semakin saya nyalakan orang lain, masalah saya makin tidak selesai. Udah cukup saya pakai SOSKS tuh. Apa SOSKS? Semua orang salah kecuali saya. SOSKS. Ini banyak di kota-kota besar. Apa SOSKS? Semua orang salah kecuali saya. Kita tidak bisa merubah. Udah, mau diapakan? Kita berharap semua dunia sesuai dengan ekspektasi kita. Bro, ini dunia bukan kau yang ngatur, dunianya ada yang ngatur. Semua sih mau mulus-mulus dia, semua sih mau jalan-jalan lancar-lancar dia. Tapi kalau semua ditakdirkan Allah terwujud dengan gampang, jangan-jangan kita jadi Tuhan maksudnya. Ngaku Tuhan itu kan Fir'aun. Kenapa dia bisa mengklaim dirinya Tuhan? Dan tidak pernah sakit, selalu berhasil. Akhirnya jadi sombong. Tak usah lah nak cerita jadi Fir'aun gitu. Doakan Ustaz, ruko saya laku. Doakan Ustaz, bisnis saya berhasil. Berhasil lah dia, lunas lah utangnya. Ada di WA-nya kita gitu? Tak ada lah. Orang dia ke Kuala Lumpur kok jalan-jalan. Orang dia pergi ke Singapura kok. Kapan datang ke Ustaz? Pas susah. Kapan datang ke Ustaz? Pas susah. Ustaz ngalamin, kenyang. Waktu susah ditolong, waktu udah di atas dia ngantang gitu. Jadi kalau nengok-nengok orang yang datang susah di masjid, itu saya biasa sekali gitu. Karena udah SOP, apa? Udah apa? SOP. Nanti kan ngeluh-ngeluh lagi. Nah, kalau yang agak berani itu ngomongnya beda. Satu minjam apa? Satu tadi doakanlah Ustaz, itu standar untuk umum. Nah, yang ada yang 5% nih, mungkin tidak sampai lah. Ustaz kan banyak kenal orang kaya, bisa tidak pinjamkan duit sama mereka untuk bayarkan utang saya? Ini yang pro Nasdaq. Saya juga tidak mau ingat-ingatkan. Kau jangan lupa lah sama aku. Aku kan yang ngasih caranya, aku kan yang menunjukkan. Apa Jojo H. Tidak mau. Apa tadi? Bahasa Melayu. Ustaz doain ya supaya utang saya lunas. Terus benar-benar lunas. Jebret sekian miliar, jebret sekian puluh miliar. Lunas benar. Dan dia cerita, alhamdulillah Ustaz, pertolongan Allah datang Ustaz. Sip. Setan bilang, kau mintalah sesuatu, kau yang menunjukkan. Apa Jojo H. Dah mau. Ngapa pula Ustaz tak marah sama orang begitu? Ngapa Ustaz tak kesal sama orang itu? Ngapa Ustaz tak ini sama orang yang gitu? Loh, Allah yang ditinggalnya. Apa? Apa dicumente? Loh, waktu susah dulu kan dia sub nomor 1 subnya. Sub berapa? Sub pertama. PTI. Apa PTI itu? Pejuang Takbiratul Ihram. Bukan lagi STW boy. STW itu sedekah apa tuh STW?
Bukan, kalau kita STW, dia sudah pejuang takbiratul ihram. Saf pertama, dia pantang takbir tidak bersama dengan imam. Udah di situ levelnya, beda makom. Kapan? Pas susah. SOP dah. Qurannya banyak sekali, tak usahlah saya bahas. Jadi begitu berhasil, begitu sukses, hilang kawan. Jadi begitu saya misalnya membersamai orang, dia curhat konsultasi, lalu saya kasih amalan-amalan mereka. Ini baca, dah 2R, lakukan, forget it. Dia tetap sama Allah aja, tetap masih mau ke masjid aja, tetap mau dakwah membesarkan agama Allah aja, itu sudah more than enough bagi saya, cukup. Oke, abang bisa masjid, apalagi bayangan saya nih, muslim, muslimah, suami istri, pakai baju bagus, barang bagus, turun dari mobil bagus, mobilnya parkirnya di masjid. Itu cita-cita tuh. Tapi saya mobil bagus jarang parkir di masjid. Parkir di mana mobil-mobilnya? Di mall, di kafe. Tinggallah motor-motor yang bensinnya udah kedip-kedip, itulah yang parkir di masjid. Bemper dan lepas, kayak gini-gini yang parkir di masjid. Maka orang bilang, kamu tak mau ke masjid, tengok kau yang ke masjid, miskin-miskin semua. Ada yang tahu untuk motor yang bemper mau lepas tuh? Getaran motornya dengan getaran bempernya lebih kuat getaran bemper. Motor ke masjid, dah, ya miskin kan? Sampai ada yang nanya, emang ada duit ke di masjid tuh? Cuman orang suka nanya gitu. Maka saya tuh marah. Oh tak bisa, dia bilang, aku biarlah, tak berduit. Kocek tipis, saldo apa lagi? Ya kan, buku yang tak pernah saya baca itu buku tabungan. Karena udah pasti menyedihkan. Antara jarak masuk dengan jarak keluar itu lebih cepat jarak keluarnya. Tahu saya baca buku itu. Buku-buku yang lain saya baca. Marah saya beli jas. Aku mau buat masjid, lalu pakai jas. Tampil terbaik terhadap Allah. Alhamdulillah sekarang berubah. Ayo kita pakai yang terbaik. Jadi teman-teman, Ustaz bahas ayat apa hari ini? Masih mengulang walau aku bidu'aika Rabbi syakiyya. Saya cerita tentang Lukman kecil yang pengen punya gitar dulu, akhirnya tak dapat dan telanjang raju, pokoknya kena belikan yang terbaik. Jangan kita gitu sama Allah. Apa? Jangan-jangan kita gitu sama Allah. Kenapa aku gini? Kenapa aku diginikan? Aku tuh tidak bisa diginikan. Harusnya itu kan begini, harusnya begini. Loh, kok harusnya? Ini siapa Tuhan? Siapa abdu, siapa hamba. Dan teman-teman, ini penutup ya, guru balik awal. Kalau antum mau jujur dan mau buka hati lapang-lapang, seandainya Pak, semua hajat kita itu dikabulkan, kira-kira bisa hidup tidak hati kita? Sensitif dah hati? Saya rasa kok enggak ya. Antum pernah merasakan air mata, nangis gitu? Pernah?
Mungkin karena lapar, karena susah. Pernah? Atau kena injak kakinya gitu. Aku bikin antum nangis, kena cubit. Kalau mama saya itu senyum, tapi bikin saya nangis. Antum bisa bayar atau berapa harga air mata itu? Berapa? Terus episode susah itu antum akan kenang terus dah. Ingat terus itu. Lalu bilang sama Allah, ini skor sementara. Apa? Ini skor sementara. Ada enggak? Jawab. Episode dalam kehidupan antum yang dulu mungkin 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu antum sesali, tapi justru sekarang malah disyukuri. Ada enggak? Ada yang ngerasakan? Aku dulu begitu. Hari ini untung dulu begitu. Maka SMK ini sebenarnya mengulang cerita tentang saya kayaknya. Padahal sebenarnya itu sama aja antum semuanya. Antum sama-sama manusia dah. Punya perasaan, punya hati, punya masalah. Kan sama dengan saya. Cuma ngulang ya, saya kejadiannya 2012, antum mungkin 2022. Ya nanti 2032 antum yang gantian cerita. Mana kita tahu nasib orang. Warung kopi Tok Aji tutup Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Tok Aji ini masih hidup sampai sekarang. Warung kopinya yang tutup, Tok Aji ini masih disebut-sebut masih. Bang Abu yang sekarang dengan Bang Abu 2012 bukan beda ceritanya. Orang nengok Bang Abu yang sekarang, tidak nengok Bang Abu 2012 itu ngomong. Tapi tetap rokah. Wah, itu. Itu yang saya bilang. Belajar dari mantan. Nah, dulu ada materi saya di Bandung, Masjid Al-Atif waktu itu. Belajar dari mantan. Mantan itu apa ya? Mantan kebodohan, mantan kesalahan di masa lalu. Dan pernah enggak antum merasakan, kalau saya pernah ya, menceritakan masa lalu tuh udah jadi bahan apa? Jadi kayak lucu-lucu gitu ya. Bodohnya aku dulu ya. Salah aku. Itulah namanya fa'tabiru ya ulil albab. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran. Tidak perlu disesali. Tidak perlu disesali. Biasa. Begitu diingat-ingat, Allah, tak ada apa-apanya masalah aku di masa lalu. Ambil pelajaran. Aku pun itulah. Orang paling takut dengan penjara. Padahal Nabi Yusuf masuk penjara. Buya Hamka masuk penjara. Pak M. Nasir juga sama. Bapak proklamator dua-duanya masuk penjara. Hina ke penjara itu. Buya Hamka kan bisa bikin tafsir Al-Azhar kan dalam penjara. Maka yang alumni pondok PP kan, bukan pondok pesantren, pondok ya tadi Nabi Yusuf tetap jadi nabi. Ini yang saya tulis di status saya tuh, kebaikan tidak akan pernah mati, kemuliaan tidak akan pernah terlupakan. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Mohon maaf segala kata yang kurang berkenan. Izin ya, guru balik awal. Jadi doakan semoga saya dan istri, anak-anak, wawa, ibu, ayah almarhum dua-duanya Lampung dan ayah Pontianak, kami semua sekeluarga dilindungi dan dalam kasih sayang Allah. Begitu juga doa saya untuk antum semua.
Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang lupa tadi abang kakak dibaca, diwiridkan terus, ya arhamar rahimina. Ini saya biasakan kan terus. Ajaz tuh. Ya arhamar rahimina. Ada yang mau ambil, sila ambil ke iman. Tapi dia sudah, iyalah, tidak mampu juga. Saya tidak bisa merubah antum kan. Mau ambil, tidak juga ada masalah. Mau dianalisa dulu, analisa lah dulu, teliti dulu, riset dulu ke. Ya tidak usah, nggak harus dengar benar, Pak. Materi tausiah itu mas, tidak usah dengar, analisa dulu, dipikir-pikir dulu. Mungkin benar. Coba-coba dulu, dan nak mati nanti baru coba praktek gitu kan. Ya, paham nggak kalimat saya? Hah? Apa maksudnya? Ayamnya mati. Ayam. Ini makin hari makin pedas mulut gitu. Jadi tidak usah terlalu cek-cek benar ya. Nah, coba-coba lo, bantah-bantah lo dikit gitu. Apa? Bantah-bantah dulu, ya, analisa dulu. Modif ke bikin lo pandai-pandai seorang, dan terjedot, mentok, dan nak mati kira-kira itu baru itu betul gitu. Ya, sip ya. Paham nggak kalian saya nih? Tidak paham pun, tidak kabur. Tidak senang lupa kita. Allah yang bisa. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum, mohon doanya. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di surga Allah. Ya arhamar rahimina irhamna. Apa? Ya arhamar rahimina irhamna. Apa artinya? ASK. Apa artinya? Allah. Ini biar jadi penyemangat. Jadi ada orang tulisin S Sasoko gitu. S ASK. Allah sayang kita. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya semuanya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru.